Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, alhamdulillah masih kita lanjutkan lagi di surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana salah satu fungsi bintang, bahwa dia bisa menjadi suluh api, obor api yang menghancurkan setan-setan yang mencuri pendengaran di malaul a'la, di kalangan malaikat. Jadi betapa hinanya setan, dan sangat tidak mungkin kalau Allah itu punya sekutu, yaitu setan. Jadi kemarin kita sudah sampaikan. Kita lanjut di ayat yang ke-11 surat As-Saffat. Ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, orang-orang yang ingkar, orang-orang waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna, apakah mereka lebih sulit penciptaannya dibanding apa yang telah kami ciptakan. Inna khalaqnahum min tinil lazib, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada orang-orang yang ingkar, sulitan mana menciptakan manusia atau mengulangi penciptaan manusia dibanding penciptaan langit dan bumi yang sudah digambarkan. Dengan keteraturannya, dengan gugusan bintangnya, dengan sesuatu yang merata di bumi yang tidak diketahui atau yang diketahui manusia. Lebih sulit mana menciptakan itu dibanding menciptakan manusia yang dari apa? Dari tanah liat, salah satu bagian kecil saja di bumi. Tanya, supaya apa? Supaya terbuka pikirannya, bahwa apa yang ada di depan mata kita, di depan mata manusia setiap hari, setiap saat, jauh lebih sulit penciptaannya dibanding manusia. Manusia cuma dari tanah liat. Salah satu bahan kecil saja yang ada di bumi, dari sekian banyak bahan. Ini salah satu bentuk dari gaya Al-Quran dalam menyampaikan kebenaran begitu.
disampaikan dulu tuh fakta-faktanya yang ada di depan matanya. Di depan mata siapa? Di depan mata orang yang ingkar. Ya, dari zaman dulu sampai nanti, termasuk hingga sekarang. Dan ini juga faktanya ini itu ada di depan mata kita, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan menguatkan kita. Kita dari tanah liat, hal yang sangat kecil dibuat di bumi secara umum, secara luas. Bumi itu luar biasa ya. Isinya macam-macam, mulai dari tanah juga jenisnya macam-macam ya, sampai logam, air yang demikian banyak, udara yang kita hirup ya, merupakan sarana buat kehidupan kita juga. Begitupun tanaman, dari tanaman kemarin kita sampaikan malah bisa menjadi api. Sesuatu yang tadinya banyak airnya, basah dan sebagainya bisa jadi api. Jadi teramat mudah bagi Allah, kita akan dibangkitkan, diciptakan kembali. Ayat selanjutnya, ayat ke-12. Bal ajibta wa yaskhurun. Bahkan kamu merasa heran ya, dan mereka menghinakan. Maksudnya adalah ya, Rasulullah merasa heran terhadap pengingkaran mereka. Kok ada ya orang-orang yang udah diberikan fakta, udah diberikan data, udah diberikan kenyataan begini, tapi masih menolak. Udah disampaikan bagaimana Allah menciptakan gugusan bintang, bumi, apa yang ada di antara keduanya, yang manusia gak punya peran apa-apa di situ. Kok masih nolak? Kok masih ingkar? Jadi luar biasa ya. Manusia ini manusia luar biasa, begitu degil, apa ya bahasa kita, belat kalau bahasa Sunda mungkin ya. Balelo kalau bahasa Jawa itu. Ya, ngeyel. Makanya Nabi heran, kok bisa gitu? Nah, itulah manusia ya. Manusia itu bahkan bisa lebih buruk ya, daripada hewan. Ya. Kita ingat kisah Nabi Lut ya, mendakwahi orangnya, kaumnya suka laki dengan laki. Hewan aja nggak begitu hewan. Ya, makanya disebut Allah itu balhum atau lebih sesat daripada an'am, daripada binatang. Ya. Kemudian ujungnya ayat ini juga disebutkan ya, wa yaskhurun, dan mereka menghinakan Nabi dengan berbagai jenis julukan kepada Nabi. Ya. Termasuk kepada pengikut-pengikutnya Muhammad. Itu ada terus tuh. Hingga hari ini pun ada. Ya. Yang kita lihat sebagai orang-orang yang asik saja dengan keingkaran mereka, ya. Ketidakmauan mereka tunduk kepada Allah, walaupun di depan matanya setiap hari dia melihat. Kayak kemarin saya nyatakan ya, dari mulai kecil kita melihat bulan, matahari, bumi juga, termasuk Venus ya, bintang timur, kita melihat dari kecil sampai sekarang begitu teraturnya. Kita ini kalau bermain bola nih, untuk bisa sampai ke titik yang namanya gawang, itu perjuangannya luar biasa kan.
ada ke sana, diselengkat sana, diselengkat sini, jaga dia. Itu bisa sampai gol itu butuh perjuangan gitu. Mungkin berdarah-darah kalau dia lecet gitu kan, keringat dan sebagainya. Itu cuma memasukkan bola ke gol, ke gawang kecil. Bayangkan kita kalau bulan, matahari yang bergerak, yang menyinari bumi, bola panas yang bisa membakar apa saja ya. Lanjut, kita di ayat yang ke-13. Ayat ke-13, teman-teman mungkin yang mempunyai Android aplikasi Al-Quran silakan dibuka. Al-Quran cetakan juga. Ayat ke-13 surah As-Saffat. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jika diberi peringatan kepada mereka, mereka tidak ingat. Disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana Allah akan menyediakan dua hal saja, surga dan neraka, tidak ada tengah-tengah. Ya. Mereka nggak mau dia mengharap surga yang demikian nikmatannya, tapi malah mengharap neraka. Bahkan di satu surat itu sampai digambarkan betapa ingkarnya mereka, sampai mereka bilang, mana penjaga neraka, bawa kemari biar saya ngadu dengan saya, ribut dengan saya pukulin mereka, kira-kira begitu. Begitu membantahnya mereka. Diberikan surga nggak mau, diberi peringatan tidak mau bahwa kau akan diazab ketika dosa dan maksiat, kau akan mendapat hukuman. Tidak patut. Apa kan? Saya kira tulis. Ketika dia mendapatkan maksiat, dia melakukan maksiat, dia dapat hukuman, ya, dapat ikom, dapat balasan. Enggak cuma di akhirat, di dunia saja sudah dapat. Ya. Mereka nggak mau, maaf ya. Kalau bahasa lainnya EGP, emang gue pikirin kira-kira begitu. Ya. Ini orang-orang yang ingkar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Ketika diberikan, kalau saya kan mainkan sahur bersama itu. Ketika diberikan, mudah-mudahan usahanya berkah ya. Ketika diberikan peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di lewat Al-Quran, ya. Seperti dalam satu hadis juga disebutkan bahwa yang disebut dosa itu adalah sesuatu yang tidak enak di hati dan kita tidak suka kalau dilihat orang lain. Begitu ya dosa. Tidak suka kalau kita dilihat orang lain. Pak, tapi ada orang yang membuat dosa terang-terangan, itu udah rusak hatinya, udah nggak bisa dinilai. Ya. Ada yang berbuat dosa terang-terangan, tak peduli tetangganya ngeliatin gitu ya, ataupun heran dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, dia nggak peduli. Tahu betul ini mah rumah-rumah aing lah, imah-imah aing, kunaon mana gitu. Padahal tetangganya mungkin merasa tidak nyaman. Dia merasa kasihan terhadap anak dan istrinya yang setiap hari melihat bapaknya melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kan itu mempengaruhi itu sama anak. Makanya bukan apa-apa, saya sering merasakan ini orang anak-anaknya saya ajar. Jadi saya tahu kondisi keluarganya. Ketika anak
menampilkan sesuatu perilaku, coba lihat, cek keluarganya. Cek itu keluarganya. Jangan-jangan keluarganya keluarga yang ingkar kepada Allah. Itu pasti. Karena anak peniru yang baik. Anak itu peniru yang baik. Artinya apa yang ada di keluarganya dia tiru. Keluarganya sering berbuat maksiat, sering menghina orang lah, sering mengatakan kata-kata yang buruk, ditiru sama anaknya. Bahkan kalau sering berbuat maksiat ditiru sama anaknya. Jangan salahkan anak. Kita marah-marahin anak dan sebagainya, kitanya dulu lihat. Jangan-jangan kitanya menginginkan. Ayat selanjutnya. Ayat ke-14 surat As-Saffat. Wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Ketika dia melihat ayat-ayat Allah, mereka menghinakan. Ya. Ayat-ayat Allah itu kita sudah sering ya kita sampaikan, ada dua, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ada ayat tanda-tanda Allah di alam semesta yang terlihat, yang kita bisa rasakan, bumi, langit, matahari, hujan, udara, panas, dingin, ya. Termasuk tanam-tanaman yang indah dipandang mata, disiram dengan air yang sama, tumbuh rasa yang berbeda-beda beserta warna-warni yang luar biasa. Ya. Rasa berbeda-beda, warna-warni luar biasa, kekerasannya berbeda. Dipakai menjadi kayu, menjadi bahan bangunan, bahan furniture dan sebagainya. Itu kauniyah. Begitupun kauniyah. Begitupun bentangan bumi yang demikian hebat. Ada sungai yang mengalir gak pernah berhenti 24 jam. Sungai-sungai di Indonesia biasanya begitu, walaupun ada yang kering. Ya. Laut yang terus menerus, ada pasang dan surut, datang ke laut, naik ke atas, menjadi penghidupan bagi petani garam dan sebagainya. Walaupun katanya garam mau impor, alhamdulillah, kayak gak punya laut aja Indonesia. Ya. Dan memenuhi hutan bakau sehingga ikan-ikan itu bisa bertelur dan sebagainya. Ya. Ya. Ada gravitasi dari bulan yang menarik air laut. Ya. Begitupun hujan yang tidak berhenti, sebagian malah ada salju. Luar biasa energi yang ditemukan itu. Itu namanya kauniyah. Ada ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Perkataannya itu ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya ada juga ayat-ayat suci Taurat dan sebagainya. Itu semua muslim. Ya. Semua itu muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rangkaian la yukallifullahu ilaihi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nabi-nabi itu kita tidak membeda-bedakan mereka. Semuanya itu nabi Allah, semuanya Islam. Islam hakikatnya adalah apa? Menyembah Allah, tidak menyekutukan Dia. Ya. Mereka ketika disampaikan ayat-ayat ini, ya mereka sangat menghina. Ya. Wa qalu wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun, mereka menghinakan, menyebut macam-macam terhadap Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh sebutannya? Disebut di ayat selanjutnya. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata, ini mah cuma sihir yang nyata. Ini cuma sihir. Hati-hati kamu dengan ini. Dia bisa menyihir kamu. Ya, menjadi sesuatu yang berbeda,
padahal nyatanya tidak. Nah ini makanya banyak dibantah dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu bukan penyihir, bukan penyair, bukan gila, majnun, ya. Bukan juga orang yang mengikuti, ya kan ada tuduhan Rasul itu dituduh apa? Dituduh, wah dia mah berguru sama siapa, lalu cerita-ceritanya itu disampaikan dalam Al-Quran. Wah dia mungkin baca yang ini kitab-kitab yang mana gitu ya. Padahal Muhammad SAW itu dilihat mereka dari kecil. Dia tahu kebersihannya, bahkan dia dijuluki Al-Amin. Ya, urusan Ka'bah, Batu Hajar Aswad yang akan dipindahkan, dia percayakan kepada Muhammad. Bahkan ketika mereka ditanyakan oleh Rasulullah SAW, kalau ada pasukan yang menyerang di balik bukit kota Mekah ini, kamu percaya gak sama saya? Percaya. Tapi ketika disampaikan bahwa takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada neraka Allah, aku adalah Rasulullah yang menyampaikan Basyir wa Nadhir, mereka nolak. Ya. Sebagian mereka menolak, walaupun ada yang mau, Abu Bakar, ya, Utsman, orang-orang mau, Ali, Khadijah. Mereka bilang itu sihir. Dalam satu riwayat itu bahkan ketika Nabi berkeliling waktu haji, ya, syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim itu sebenarnya masih ada hingga pada saat itu, ya. Ada orang-orang yang datang itu ke Mekah dan menjadi sumber penghidupan di Mekah itu 3 hari, ya, 3 hari. Ya. Itu ketika Nabi berkeliling ngobrol dengan satu kaum, datang pamannya Abu Jahal. Ya, Nabi pergi dan sebagainya, dia mau orang gila, jangan ikutin nih, saya orang sini nih, saya tahu gitu. Saya orang sini, saya tahu itu dia ponakan saya, gila dia. Majnun dia mah tukang sihir, enggak usah diikutin gitu. Sampai begitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada perang opini, ya. Sekarang perang opini, zaman dulu juga ada. Gitu. Bahkan banyak disebutkan dalam syair-syair, ya. Sampai perang-perang opini, ya. Sampai perang lewat lagu juga, ya, kalau dulu apa sampai sekarang ya ada nasyid, ya. Ikan Fatur yang pintar nasyid. Munsidur nasyid disampaikan tema-tema perjuangan, lagu-lagunya itu lagu-lagu yang baik. Makanya kaum mukminin itu kelihatan. Kalau lagu yang biasa dia nyanyikan itu lagu-lagu yang memuja-muja dosa, memuja-muja kesalahan, ya, itu kelihatan keimanannya. Jadi gak usah pusing tuh, gimana caranya mengetahui gimana. Lihat dia sukanya apa, gitu. Lihat dia sukanya apa. Ya. Wah dia kelihatan suka ini nih, lagu-lagu yang style gini. Aduh, ambil 3 bulan, cerita-cerita kayak gitu kan gak usah diiniin. Kalau perlu di kobar-kobar tahu ya, kadang suka kedengeran juga. Ya. Jadi kepolaan tuh di sini, nanti udah biasa zina sebelum menikah, alhamdulillah. Ya. Kan begitu jadinya. Karena sering didengerin terus, selingkuh itu indah, astagfirullahaladzim. Ya, jangan dipotong nih, nanti dipotong lagi. Pak Arman bilang selingkuh itu indah, dipotong di video saya. Aduh, alhamdulillah, jangan. Jadi kelihatan apa yang sering kita dengarkan, itulah keimanan kita loh. Makanya hati-hati betul itu menyanyikan sesuatu atau mengikuti sesuatu, hobi sesuatu itu perlu diperhatikan. Ayat selanjutnya, ayat ke-16. Aida misla wa kunna turaban
inna lamab'utsun, kata mereka begini, emang kalau kami sudah mati menjadi tanah turun, menjadi izoma, menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan lagi. Ditambah lagi selanjutnya, awal bapak kita juga, bapak kita juga akan dibangkitkan. Nenek moyang kita yang udah jatuh, udah jadi tanah belulang, tulang belulang hancur, itu dibangkitkan lagi. Ini orang-orang ingkar, dia nggak tahu bahwa dia itu tadinya juga nggak ada, ya kan? Tadinya dia nggak ada, nggak tahu ada di perut ibu. Ya, tadinya dia dilahirkan dari hal yang tidak ada, coba. Makanya orang-orang yang ingkar itu sulit bagaimana hati keras, nafsu dan setan begitu. Kesuksesan setan begitu. Makanya kadang-kadang aneh-aneh tuh. Ya. Ketika dia sudah terbolak-balik hatinya tuh ya, setan tuh gampang masuknya. Kamu kan perlu pengorbanan. Lihat tuh Ibrahim, anaknya ini dibunuh gitu. Padahal nggak dibunuh, yang dibunuh adalah yang dipotong adalah kambing. Kamu juga harus perlu pengorbanan. Nah, tuh anak perempuan tuh susah, nggak ada gunanya. Ayo dibunuh anak perempuan itu. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Kamu harus suci, bersih. Kalau perlu nggak pakai pakaian. Akhirnya keliling Ka'bah telanjang. Alhamdulillah, saya nggak kebayang tuh kalau orang keliling Ka'bah telanjang. Tawafnya begitu mereka. Ya. Kamu mau tahu kambing dan sebagainya, buktikan dong bahwa kambingnya itu bakal diterima oleh Tuhan kamu. Dipeperin darahnya itu dipatung-patung. Alhamdulillah, nggak masuk akal. Ya, termasuk menyediakan sesuatu pohon besar, masuk akal nggak? Masuk akal nggak gitu? Macam-macam ditaruh, dilempar ke laut gitu ya. Pak, ini kan budaya Indonesia Pak, begitu. Anda harus lihat budaya mana yang bagus, budaya mana yang perlu kita angkat. Kalau budaya yang mengarah ke musyrikan, lagi pula nggak usah dipikir musyrik Pak, nggak usah dipikir masalah musyrik, itu kan mubazir, sia-sia. Ya. Pak, kalau menurutku mubazir bukan cuma mubazir, musyrik ya. Duit dibuang-buang, mendingan buat sedekah atau buat anak istrinya makan gitu ya. Tapi banyak Pak yang jadi kaya, itu kebetulan, belum tentu benar. Kalaupun kaya sekarang, ya itu ujian, bisa saja itu jadi ujian. Dibuatlah kayak itu, benar. Saya kemarin ngasih sekian ke orang pinter ini, kok usaha saya jadi nambah lagi, diulur terus, itu sama Allah, diulur terus sampai nanti hatta zurtumul maqabir. Jadi mereka menanyakan, apa kita ketika sudah hancur lumat jadi tanah akan bangkit lagi? Dia lupa dengan ayat-ayat Allah, lupa dengan apa yang dia hadapi setiap hari, lupa bahwa setiap saat dia bernafas, ya, sangat tergantung dengan udara. Beda 2-3 detik sampai 1 menit saja mati dia nggak ada udara. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi warga ataupun masyarakat yang menolak seperti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.